إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله لا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة من النار. عباد الله, sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khutbah kali ini khatib ingin mengajak dirinya sendiri yang pertama kali dan jamaah sekalian untuk mentadabburi dan mengambil pelajaran serta hikmah dari sebuah ayat suci Al-Quranul Karim, yaitu firman Allah Jalla wa'ala dari surat Al-Hadid ayat ke-16, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman ba'dama a'udzu billahi minasyaitonir rajim alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazala minal haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Allah Jalla wa'ala berfirman, bukankah sudah saatnya orang-orang yang memiliki iman, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada para malaikat, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para nabi dan para rasul, beriman kepada hari akhirat, serta beriman kepada takdirnya Allah Jalla wa'ala. Semua mereka dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala. Mereka yang mengaku diri mereka telah beriman, maka Allah memanggil seluruh mereka dengan firman-Nya, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Bukankah sudah saatnya orang-orang yang beriman itu tunduk mengingat Allah Jalla wa'ala dan mengikuti kebenaran yang telah turun kepada mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Dan sungguh mereka orang-orang yang beriman itu tidak layak dan jangan sampai mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diturunkan kepada mereka Alkitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasara. Ada apa dengan mereka sehingga Allah Jalla wa'ala melarang kita segenap kaum mukminin mengikuti jalan mereka Yahudi dan Nasara? Maka Allah menyatakan fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu semakin panjang umur mereka, semakin panjang semakin banyak kesempatan taubat yang Allah berikan kepada mereka, faqasat qulubuhum, tetapi hati mereka semakin keras.
Mereka semakin membangkang kepada Allah. Mereka semakin jauh dari Allah Jalla wa'ala. Wa katsirun minhum fasiqun. Dan mayoritas mereka adalah orang-orang yang fasik. Adalah orang-orang yang keras hatinya dan keluar dari ketaatan kepada Allah. Rahimani wa rahimakumullah. Sungguh teguran dan peringatan Allah Jalla wa'ala kepada segenap kita, kaum mukminin, dalam ayat yang pendek ini sungguh sangat tajam dan sangat keras. Allah Jalla wa'ala memanggil semua mereka yang mengaku dirinya beriman. Maka Allah memanggil mereka dan menegur mereka dengan tegurannya yang begitu dalam, yang begitu tajam bahasanya. Maka Allah menyatakan, bukankah sudah saatnya mereka orang-orang yang beriman untuk tunduk kepada Allah Jalla wa'ala dan mengikuti kebenaran yang telah turun kepada mereka. Ini yang pertama. Artinya sungguh tidak pantas mereka yang telah beriman kepada Allah, beriman akan adanya kematian, beriman akan adanya alam barzakh, bahwa dia di alam barzakh akan merasakan nikmat atau akan mendapatkan azab. Dia berada di dalamnya sekian lama dengan waktu yang cukup panjang. Begitu dia mati, dia langsung diberikan nikmat atau langsung disiksa oleh malaikat-malaikat Allah. Sampai waktu yang Allah tentukan dengan tegaknya hari kiamat dan bangkitkannya mereka dari kuburan mereka, kemudian digiring ke padang mahsyar, yang bisa jadi mereka di dalamnya 1000 tahun lebih ataukah kurang. Mereka orang-orang yang beriman akan adanya padang mahsyar yang Nabi SAW sabdakan, yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurla. Manusia di padang mahsyar digiring, dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian sehelai benang pun, dan dalam keadaan tidak disunat. Membuat Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa ala yanzuru ba'dhum ila ba'd. Wahai Rasulullah, kalau kondisi kaum manusia di padang mahsyar demikian, tidakkah akan membuat sebagian lelaki melihat kepada aurat kaum wanita dan kaum wanita akan melihat kepada kaum lelaki? Maka Nabi SAW menjawab, ya Aisyatu al-amru asyaddu min dhalik. Wahai Aisyah, kondisi hari kiamat padang mahsyar itu sangat mengerikan dan sangat-sangat genting. Mereka tidak lagi memikirkan hal demikian. Bahkan di dalam hadis Miqdad ibn al-Aswad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, tudna syamsu yaumal qiyamati minan nasi qadaral mil, fayakunu an-nasu fil 'araq biqadri a'malihim, faminhum man yakunu ila ka'bayhi, wa minhum man yakunu ila rukbatayhi, wa minhum man yakunu ila hiqwayhi, wa minhum man yuljimul 'araqu iljama. Di padang mahsyar nanti matahari didekatkan dari manusia sejarak 1 mil. Maka mereka akan berkeringat. Sebagian mereka ada yang keringatnya sudah sampai kedua mata kakinya. Ada pula yang keringatnya sudah sampai kedua lututnya. Ada pula yang keringatnya sudah sampai ke pinggangnya. Dan ada pula di antara mereka yang telah tenggelam dengan keringatnya karena dosa yang banyak ia lakukan ketika ia di dunia. Saking dahsyatnya padang mahsyar jamaah yang dimuliakan Allah, semua kita di saat itu mendatangi Nabi Adam agar Nabi Adam memohon kepada Allah untuk disegerakan hisab. Namun semua mereka beralasan tidak mampu, sehingga kita semua mendatangi Nabi kita SAW. Maka Nabi pun sujud di bawah arsy Allah, memuji dan menyanjungi Allah Jalla wa'ala dengan pujian-pujian yang belum pernah beliau ucapkan sebelumnya. Maka Allah pun menyatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Nabi Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah akan diberikan permohonanmu, dan berilah syafaat untuk umatmu, niscaya akan diizinkan. Maka setelah itu akan ada hisab. Sebagian mereka dihisab lamanya oleh Allah seperti dalam beberapa riwayat yang sahih seperti 400 tahun di dunia ini. Dan Nabi SAW bersabda, man nuqisha fil hisabi udzib.
Barang siapa yang didiskusikan oleh Allah di dalam hisabnya, maka pasti dia akan diazab. Pasti dia akan masuk neraka. Barang siapa yang ketika dihisab oleh Allah, Allah berkata kepadanya, kenapa kamu melakukan ini pada hari ini? Kenapa kamu berbuat itu? Kenapa kamu berkata demikian? Maka orang yang seperti itu, kata Nabi SAW, man nuqisha fil hisabi udzib. Barang siapa yang didiskusikan oleh Allah ketika hisab, maka pasti dia akan diazab dalam neraka setelah itu. Setelah itu akan ada perintah untuk mengambil catatan-catatan amalan. Sebuah kitab yang Allah katakan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Seluruh perbuatan dan seluruh ucapan yang telah kita lakukan dan kita ucapkan dari semenjak umur balik kita sampai mati, semua tercatat di situ, tidak ada yang terluput sedikit pun dari tulisan tersebut. Maka ada yang mengambilnya dengan tangan kanan mereka, maka dia akan menjadi ashabul yamin. Dan ada pula yang akan mengambilnya dengan tangan kiri dari belakangnya, maka dia akan menjadi ashabul masy'amah yang akan celaka. Setelah itu akan ada mizan, jamaah yang dimuliakan Allah. Sebuah timbangan yang akan menimbang amalan kebaikan dan kejelekan kita. Yang Allah katakan, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Setelah itu juga belum selesai jamaah. Masih ada tantangan perintah dari Allah untuk melewati as-sirat, sebuah jembatan yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang yang Allah bentangkan di atas neraka Jahannam, dan di atasnya ada duri-duri akan menyambar siapa saja yang Allah perintahkan. Sebagian mereka ada yang melewatinya secepat kilat, ada yang secepat mata memandang, ada yang secepat kuda, ada pula yang berjalan kemudian berjatuhan sehingga dia tersungkur ke dalam neraka Jahannam yang Allah ciptakan di bawahnya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Setelah itu apakah sudah selesai perjalanan kita jamaah? Sungguh belum. Sebagian mereka masih diberhentikan oleh Allah di sebuah tempat setelah as-sirat. Dia sudah lulus, dia sudah lewat as-sirat, tetapi dia harus berhenti di sebuah tempat yang disebut oleh Nabi dengan al-qantarah, tempat penegakan qisas. Semua kezaliman-kezaliman yang pernah ia lakukan kepada manusia di saat itu akan dituntut. Dia harus membayarnya dengan pahala-pahala ibadahnya. Kalau pahala ibadah dia tidak cukup untuk membayar kezaliman yang telah ia lakukan kepada manusia, maka Allah kumpulkan dosa-dosa mereka para korban kezaliman dia, kemudian Allah lemparkan kepada dia, kemudian dia lemparkan ke dalam neraka Allah. Setelah itu apakah telah selesai perjalanan kita jamaah? Belum. Sebagian mereka masih harus berdiri di sebuah tempat yang disebut oleh Nabi dengan Al-A'raf. Salah satu dari nama surat dalam Al-Quran, surat ke-7. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Al-A'raf adalah sebuah tempat antara surga dan neraka. Di sana akan diberhentikan orang-orang yang kebaikan mereka seberat kejelekan mereka. Mereka tidak langsung dimasukkan ke dalam surga karena kejelekan mereka yang seberat kebaikan mereka. Dan mereka pun tidak langsung dilemparkan ke dalam neraka Allah karena kebaikan mereka seberat kejelekan mereka. Sehingga Allah memutuskan hukumnya kepada mereka sesuai dengan hikmah, keadilan dan rahmatnya. Setelah itu barulah surga dan neraka jamaah yang dimuliakan Allah. Maka barang siapa yang masuk ke dalam surga Allah, maka dia akan kekal selama-lamanya, tidak akan keluar lagi darinya. Sedangkan yang masuk ke dalam neraka Allah ada yang kekal selama-lamanya, yaitu orang-orang yang mati di atas kekufuran, atau orang-orang yang pernah Islam tetapi sebelum matinya dia melakukan dosa syirik besar, melakukan salah satu dari pembatal Islam dan bertemu dengan Allah belum bertobat darinya, maka mereka akan kekal selama-lamanya di dalam neraka Allah. Sebagian yang lainnya dia masuk ke dalam neraka Allah hanya untuk dibersihkan dari dosa-dosanya. Setelah itu dia dikeluarkan, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, andai kata kita termasuk dari orang-orang yang hanya masuk ke dalam neraka Allah untuk dibersihkan dari dosa, akankah kita mampu bertahan di dalamnya? Sedangkan Allah Jalla wa'ala berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Rabbmu paling pendek seperti 1000 tahun di dunia ini.
Sebagian hari yang lainnya Allah katakan khamsina alfasanah, seperti 50.000 tahun di dunia panjangnya. Siapa yang akan mampu bertahan di dalamnya walaupun satu hari saja? Dan Nabi SAW bersabda, Inna ahwana ahli nari adaban yawmal qiyamah la rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan fayaghli minhuma dibaghuh fayadhunnu annahu ashadduhum adaba wa huwa ahwanuhum adaba. Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Nabi tidak menyebutkan yang paling keras siksaannya, tetapi yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah siksaan yang paling ringan, agar kita mengambil pelajaran, agar kita mengambil sikap serius terhadap neraka Allah, dan agar kita tidak bermain-main dan menganggap enteng akan siksaan yang Allah sediakan di dalam nerakanya. Maka Nabi menyatakan sesungguhnya siksaan neraka yang paling ringan adalah diletakkan dua bara api di bawah kaki seorang hamba lantas mendidih dan meleleh otaknya. Panasnya api di dunia ini, kalau kaki yang terbakar, kepala tidak akan ikut hangus dan meletus. Sedangkan neraka Allah, siksaan di dalamnya yang paling ringan kata Nabi SAW adalah seorang hamba yang baru diletakkan dua bara api di bawah kakinya. Belum diminumkan nanah penghuni neraka, belum dituangkan ke dalam mulutnya minyak yang mendidih kaghalil hamim, belum pula dituangkan ke dalam perutnya air yang mendidih dari neraka Allah, tetapi baru diletakkan dua bara api, baru itu, belum selainnya. Kata Nabi SAW, fayaghli minhuma dibaghuh, otaknya langsung mendidih dan langsung meleleh. Maka dia pun menyangka bahwa dirinya adalah penghuni neraka Allah yang paling keras siksaannya, padahal dia adalah penghuni neraka Allah yang paling ringan siksaannya. Masihkah kita berani bermain-main dengan neraka Allah? Masihkah kita bisa hidup santai dengan maksiat-maksiat yang telah kita yakini itu dilarang dalam agama kita? Sedangkan Nabi SAW berkata demikian. Maka Allah memanggil kita semua, alam ya'ninil ladina amanu. Maka orang-orang yang beriman itu semuanya ada. Sudah saatnya mereka takhsha' qulubuhum li dzikrillah. Sudah saatnya hati mereka itu tunduk mengingat Allah. Wa ma nazala minal haqq, dan mengikuti kebenaran yang telah ada, yang telah turun kepada mereka dari Al-Quran, yang telah turun kepada mereka dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, dengan pemahaman para sahabatnya. Karena itulah standarisasi umat Islam di dalam menilai sesuatu itu benar. Karena Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang mengambil selain jalannya Rasulullah SAW dalam akidahnya, caranya beribadah, setelah jelas baginya petunjuk, telah jelas untuknya petunjuk Nabi dalam masalah wudu, dalam masalah solat, zikir setelah solat 5 waktu, dalam masalah puasa, haji, dan yang lain-lainnya. Telah jelas untuknya akidah yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian dia berpaling ba'dama tabayyana lahul huda, setelah jelas untuknya kebenaran. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalan para sahabat Nabi. Karena kaum mukminin ketika ayat ini turun hanyalah mereka para sahabat Nabi. Ini menerangkan kepada kita bahwa pemahaman para sahabat Nabi merupakan referensi umat Islam di dalam memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Orang yang seperti itu, kata Allah, nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan dia kemanapun ia berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kelak akan kami seretkan dia ke dalam neraka jahannam, yang mana neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Maka Allah memanggil kita semua jamaah yang dimuliakan Allah. Sungguh orang-orang yang punya iman terhadap perkara-perkara di atas tadi. Dia beriman adanya kematian dan perjalanan setelah kematian. Sudah saatnya mereka takut kepada Allah. Sudah saatnya mereka berhenti bermaksiat kepada Allah. Sudah saatnya mereka mengikuti kebenaran yang telah turun kepada mereka. Kemudian Allah kembali mengingatkan kita di dalam ayat ini dengan peringatan yang kedua, yang tidak kalah kerasnya dengan peringatan yang pertama tadi. Allah menyatakan, wala yakunu kalladzina utul kitab. Janganlah mereka orang-orang yang punya iman, yang beriman itu hidupnya seperti Yahudi dan Nasrani. Mungkin kalau ada seorang ustadz atau ada seorang teman berkata kepada kita,
kamu hidup di dunia ini jangan kayak Yahudi dan Nasrani ya. Mungkin kita akan marah dan kita akan tersinggung karena menganggap itu ucapan yang keras, ucapan yang tidak layak dia utarakan kepada kita. Tetapi kali ini yang berkata demikian adalah Sang Pencipta, adalah Rabbul Alamin. Dialah yang berkata kepada kita, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Orang-orang yang beriman itu tidak layak hidup di dunia ini seperti Yahudi dan Nasrani. Bagaimana mereka? Allah katakan fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Semakin panjang umur mereka, semakin banyak kesempatan tobat yang kami berikan kepada mereka, tetapi hati mereka semakin keras dan semakin jauh dari Allah. Apakah masih kurang teguran untuk kita masyarakat Indonesia dari Allah? Jamaah yang dimuliakan Allah. Allah telah menegur kita dengan gempa bumi. Allah telah menegur kita dengan gempa bumi, dengan tsunami. Allah telah menegur kita dengan meledaknya beberapa gunung yang ada di Indonesia. Allah telah menegur kita dengan angin-angin yang begitu kencang dan menghilangkan bangunan-bangunan serta menghancurkannya. Allah telah menegur kita dengan insiden lalu lintas, dengan kejadian-kejadian yang secara hitung-hitungan akal kita tidak mungkin bisa selamat dari kejadian itu. Berapa sering kita naik pesawat, sekian kali kejadian-kejadian secara hitung-hitungan kita tidak akan mungkin bisa selamat dari kejadian tersebut. Sekian pesawat telah terbakar dan meledak, dan kita salah satu dari mereka yang telah Allah selamatkan. Maka Allah memanggil kita semua, jangan kayak Yahudi. Semakin banyak kesempatan taubat yang Allah berikan kepada mereka, semakin keras hati mereka dan semakin jauh dari Allah Jalla wa'ala. Wa katsirum minhum fasiqun. Dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik. Maka Allah katakan, alam ya'ni, bukankah sudah saatnya? Maka sungguh tidak ada jawaban dari kita untuk Allah, melainkan kita menjawab, ya Allah, sudah saatnya kami bertaubat. Ya Allah, sudah saatnya kami mendekat. Kami taat kepadamu. Sudah cukup teguranmu dengan tsunami ya Allah. Sudah cukup teguranmu dengan gempa bumi ya Allah. Sudah cukup teguranmu dengan angin-angin yang begitu kencang ya Allah. Sudah cukup dengan teguranmu insiden-insiden lalu lintas ya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, andai kata di detik ini dan saat ini Allah menciptakan gempa, Allah belah bumi yang sedang kita pijak ini, siapa yang mampu berlari? Siapa yang mampu menyelamatkan dirinya? Sungguh dialah Allah yang telah berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian bersembunyi, kematian itu akan menjemput kalian, walaupun kalian bersembunyi di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh. Di antara kita mungkin punya mobil anti peluru, baju anti peluru, atau rumah anti gempa atau anti petir. Tetapi siapakah di antara kita yang mampu hidup dengan anti malaikat maut? Walaupun dia seorang pasukan yang elit, walaupun dia seorang yang memiliki rumah anti petir, anti nuklir, tetapi mampukah di antara kita yang hidup anti malaikat maut? Sungguh tidak ada yang mampu. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaihi fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إن توفيتنا فتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة